Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menampilkan sebuah drama mata pelajaran PPKN tentang harmonisasi dalam kelompok beragaman sila kelima. Sebelum kita memulai, kami ingin memperkenalkan diri dan peran terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Zulfa Ulia. Saya berperan sebagai siswa rajin dari keluarga menengah atas. Perkenalkan, saya Yeyen Reski Sapitri berperan sebagai anak dari keluarga pedagang yang peduli terhadap keadilan. Perkenalkan, saya Betari Nafisa Elvir, berperan sebagai anak dari keluarga kaya yang sering merasa semuanya harus adil menurut keinginannya. Perkenalkan, nama saya Nabila Fadia Putri, berperan sebagai anak dari keluarga petani yang selalu tenang dan bijak. Perkenalkan, nama saya Isyarina Nur Sabria. Saya berperan sebagai anak yang aktif dalam kegiatan sosial dan ingin membantu sesama. Perkenalkan, nama saya Mutiara Kasya Nisbah, berperan sebagai guru yang pengertian dan bijaksana. Perkenalkan, nama saya adalah Puspita Sari Majid yang berperan sebagai teman Sulfa, berasal dari keluarga yang kurang mampu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jibran Ali, berperan sebagai Pak RT, tokoh masyarakat yang bijaksana dan sering memfasilitasi kegiatan warga. Lingkungan sekolah dan desa, di mana perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Para siswa belajar mengenai pentingnya keadilan sosial dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan nyata. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang pengertian keadilan sosial. Sebelumnya, ada yang tahu apa pengertian keadilan sosial? Saya, Bu. Silakan. Kalau menurut saya, keadilan sosial itu berarti semua orang harus dapat bagiannya yang sama. Berarti kalau ada yang butuh bantuan, semuanya itu harus dibagi secara rata. Saya, Bu. Tapi kan, Bu, nggak semua orang punya kondisi yang sama. Mungkin ada yang membutuhkan lebih karena keadaan mereka Kan berbeda-beda, Bu. Ada lagi? Iya, betul, seperti Della. Dia sering banget membantu orang tuanya bekerja, jadi mungkin waktu belajarnya lebih sedikit. Oke. Nah, kalian sudah mulai memahami keadilan sosial itu bukan sekedar membagi sama rata, tapi bagaimana kita memastikan semua orang mendapat sesuai kebutuhannya. Paham? Paham, Bu. Oke, baik. Beberapa saat kemudian, saat jam istirahat, Della, Sulfa, Yeyen, Betari, Nabila, dan Rini sedang makan di kantin. Mereka membicarakan tentang perbedaan kondisi masing-masing. Tapi aku masih merasa aneh deh. Kenapa orang yang nggak bekerja keras itu bisa dapat lebih banyak? Itu kan nggak adil ya? Iya, tapi kan Della bekerja keras untuk keluarganya, maka kita harus melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Iya, benar. Kadang orang punya tanggung jawab yang lebih besar. Jadi mereka butuh dukungan yang lebih. Makanya keadilan sosial itu penting agar kita mendapatkan kesempatan yang sama. Teman-teman, aku gak minta dikasihani, tapi kadang aku yang kesulitan membagi waktu antara belajar dan membantu orang tuaku. Saat waktu pulang sekolah tiba, Pak RT di desa tempat tinggal mereka mengumpulkan para warga sekitar untuk rapat mengenai rencana bantuan untuk beberapa keluarga yang kurang mampu di desa tersebut. Assalamualaikum warga-warga. Waalaikumsalam, Pak. Warga-warga sekalian, kita mendapatkan bantuan untuk membantu keluarga yang kurang mampu di desa ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah bantuan ini dibagi ratakan saja atau sebaiknya kita fokuskan kepada yang lebih membutuhkan? Pak, kalau dibagi rata semua orang pasti akan dapat. Tapi mungkin saja ada orang yang membutuhkan lebih banyak dari itu.
Benar sih Pak, saya setuju. Seperti keluarga Dela yang harus bayar biaya sekolah adik-adiknya. Mungkin mereka membutuhkan lebih banyak dibanding keluarga yang lain kan Pak? Iya Pak, keadilan sosial bukan tentang semua orang dapat sama katanya, tetapi bagaimana kita bisa membuat semua orang punya kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih layak. Jadi kita membantu berdasarkan kebutuhan, bukan sekedar membagi sama rata. Benar sekali. Ini yang dinamakan keadilan sosial. Kita harus membantu mereka yang lebih membutuhkan agar hidup lebih sejahtera. Baik, sampai di sini saja pembahasan kita. Pak, kami pamit duluan ya. Oh iya, silakan. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Aku dulu selalu berpikir keadilan itu cuma tentang semua orang dapat sama rata. Tapi setelah mendengar pendapat kalian tadi, aku jadi paham ternyata lebih penting memastikan setiap orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Sulfa. Sebenarnya aku nggak mau dianggap lebih lemah atau selalu minta bantuan, tapi kadang memang sulit kalau kita punya tanggung jawab besar di rumah. Aku mengerti sekarang. Mulai sekarang aku ingin membantu teman-temanku supaya kita bisa maju bersama-sama. Lihat, gotong royong seperti ini adalah salah satu bentuk keadilan sosial. Kita bekerja sama untuk kebaikan sekolah kita tanpa melihat latar belakang. Benar, dan setiap orang berperan sesuai dengan kemampuan mereka. Ada yang menyapu, ada yang mengangkat bangku, semuanya saling melengkapi. Ini salah satu contoh nyata bagaimana keadilan sosial bisa membuat kita lebih harmonis dalam keberagaman. Iya, gotong royong seperti ini membantu kita belajar menghargai satu sama lain. Tidak penting seberapa besar kontribusi kita, yang penting kita berusaha dan saling mendukung. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Yeyen Rizky Sapitri dari Berperan. Teman-teman, aku gak minta Teman-teman, aku gak minta dikasihani. Tadi kan aku emang sulit kesulitan. Saya Bu, ya silakan. Kalau menurut saya, keadilan sosial itu berarti semua orang harus dapat bagiannya yang sama. Jadi kalau ada Setelah mendengar pendapat kalian tadi, aku lupa. Warga. Sekolah adik-adiknya. Mungkin mereka lebih membutuhkan. Berani ya. Emosi penonton, emosi. Sudah, Mi? Assalamualaikum warga-warga. Waalaikumsalam.